Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 1930106021. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi ekologi hewan tentang makanan dan hubungan makanan. Nah, yang pertama itu ada analisis makanan. Hewan memerlukan energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitas yang dia lakukan, sama seperti manusia yang juga memerlukan asupan nutrisi. Nah, hewan-hewan ini akan menggunakan nutrisi dari makanannya itu untuk berpindah pencernaannya, mencari makanan atau mempertahankan suhu badan, reproduksinya, mempertahankan dirinya dari mangsa dan sebagainya. Nah, semua aktivitas itu membutuhkan nutrisi yang bersumber dari makanan yang hewan itu makan. Nah, berdasarkan kemampuan organisme dalam menyusun atau menyintesis makanannya, maka organisme tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu memasak makanannya sendiri, yaitu dengan bantuan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang kedua itu heterotrof adalah organisme yang tidak mampu memasak makanannya sendiri, walaupun dengan bantuan sinar matahari. Nah, berdasarkan proporsi jenis makanannya, maka hewan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan seperti pada sapi, kambing, domba, dan hewan lainnya. Yang kedua itu adalah karnivora, yaitu hewan pemakan daging seperti pada anjing atau hewan-hewan predator lainnya. Nah, yang ketiga ada hewan omnivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan daging seperti Macaca nigra, yaitu kera, monyet pada pemakan tumbuhan atau pemakan hewan pada Sulawesi. Yang keempat itu scavenger, yaitu hewan pemakan bangkai seperti biawak, burung pemakan bangkai, dan sebagainya. Berdasarkan keragaman jenis makanannya, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generalis dan spesialis. Nah, generalis ini adalah hewan yang memakan makanannya itu beragam, tidak satu aja gitu. Sedangkan hewan spesialis ini hewan-hewan yang hanya memakan satu jenis tumbuhan atau hanya beberapa saja, tidak banyak atau tidak begitu banyak makanan yang bisa ia makan gitu. Sama seperti manusia, mungkin yang hanya suka nasi ya nasi saja, yang suka roti ya roti saja gitu. Jadi itulah. Sedangkan yang generalis itu ya hewan-hewan yang memakan segalanya, banyak varian makanannya gitu. Ada yang mungkin seperti manusia, jika kita contohkan manusia atau diri kita ya, mungkin ada yang dari kita itu yang sukanya roti, spaghetti dan sebagainya. Tetapi ada mungkin sebagian dari teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita yang kita tahu yang hanya memakan roti saja, yang hanya memakan mie saja atau sebagainya, yang tidak suka nasi, yang tidak mau makan nasi. Itu kan tergantung pada hewannya gitu, pada orangnya, pada manusianya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang predasi atau pemangsaan. Nah, predasi atau pemangsaan itu adalah peristiwa pemangsaan atau pemakanan oleh pemangsa atau predator terhadap mangsanya atau prey dalam suatu habitat
tempat tinggalnya. Kedua golongan hewan tersebut saling tergantung untuk hubungan evolusi yang unik, karena keduanya itu saling tergantung untuk menyehatkan populasinya. Secara evolusi, keduanya itu mengembangkan strategi yang berlawanan, di mana predator berusaha meningkatkan angka predasinya, sedangkan mangsa berusaha untuk menekan atau memperkecil angka predasi tersebut. Angka predasi ini didefinisikan sebagai jumlah mangsa yang dibunuh oleh predator itu per tahun dalam lokasi tertentu. Nah, pengaruh predasi menurut Van Lavieran pada tahun 1983 itu ada sebanyak 6 buah. Yang pertama itu predator membantu populasi mangsa tetap stabil sehingga tidak terjadinya ledakan populasi. Yang kedua itu populasi cenderung tetap berada pada level tidak terlalu besar melalui beberapa organisme. Yang pertama menurunkan angka reproduksinya, peningkatan mortalitas bayi dan sebagainya. Yang ketiga itu populasi predator mempertahankan populasi mangsa agar tetap sehat. Dalam artian predator ini hanya memangsa mangsa yang tua, mudah ditangkap, kurang sehat, ya kan, mungkin sehingga mudah untuk ditangkap oleh predator. Itu mungkin hewan-hewan mangsanya itu adalah hewan-hewan yang lemah gitu. Tidak mungkin yang sehat bugar itu bisa ditangkap oleh predator, karena dia bisa lari mungkin dengan cepat, bisa sembunyi atau bagaimana gitu kan. Yang keempat itu berdasarkan metode perburuannya itu predator itu ada dua. Yang pertama mengejar, yang kedua mengintai. Nah, mengejar ini mungkin seperti anjing liar dan sebagainya, sedangkan mengintai mungkin seperti singa, harimau. Dia hanya melihat dulu, memperhatikan dulu seperti apa mangsanya, kemana gitu kan. Mungkin dia hanya mengintai dari jarak beberapa meter gitu kan, nanti dia akan, tapi pada mengintai ini dia mengandalkan kecepatan, ketepatan dan sebagainya. Kita lihat saja harimau, jika dia sudah mengintai dan dia pasti mendapatkan mangsanya itu gitu. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada predator besar mempertahankan populasi angka dalam jumlah rendah sehingga dapat mencegah pemanfaatan berlebihan pada habitat gitu, akan mencegah mangsanya itu untuk ledakan populasi tadi gitu kan. Yang keenam, tingkat kesukaan akan jenis mangsanya itu tergantung pada ketertangkapan dari mangsanya dan kemampuan mangsanya. Ya, jika hewannya itu lemah, mungkin dia akan lebih mudah untuk menangkapnya, sehingga dia ingin ini adalah hewan yang mudah untuk ditangkap, mungkin seperti itu gitu kan. Nah, mungkin contohnya seperti harimau menyukai kelinci, ya kan, dia sering mengintai gitu kan, mengintai kelinci gitu kan, atau kancil gitu. Mungkin dia lebih menyukai kelinci karena kelinci itu kan larinya nggak terlalu kencang, terus mungkin lebih mudah ditangkap oleh harimau kelinci dibandingkan dengan kancil atau yang lainnya gitu kan. Kancil bisa lari dengan cepat, kijang bisa lari dengan cepat jika diintai oleh harimau gitu kan, dibandingkan kelinci. Mungkin dia lebih suka kelinci karena lebih mudah ditangkap dibandingkan dengan kancil dan kijang tadi gitu kan. Nah, itu mungkin dari tingkat kesukaan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pertahanan dan perlindungan diri. Nah, perilaku mempertahankan diri pada hewan itu perilaku yang dilakukan hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Terbagi dua, yaitu pola perilaku mempertahankan diri mungkin seperti mulai dari melarikan diri dari mangsa sampai dengan melakukan senjata bertahan, mungkin seperti mimikri atau meniru dan sebagainya. Nah, yang kedua itu pola perilaku bertahan dalam lingkungan fisik. Hewan hanya dapat bertahan hidup mungkin dalam suhu kelembaban tertentu gitu kan. Nah, pola perilaku mempertahankan diri itu terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mimikri. Mimikri itu meniru
mempertahankan diri terhadap musuh dengan menyerupai sesuatu secara khas, menyerupai tipe lain atau menyerupai organisme lain gitu kan. Bagi mimikri ini terbagi juga menjadi 3, mimikri Miller, yaitu hewan menyerupai atau sangat mirip dengan hewan yang bisa dimakan, sangat mirip dengan hewan yang tidak bisa dimakan. Yang kedua, mimikri batas, yaitu hewan yang tidak berbahaya menyerupai hewan yang berbahaya. Itu mimikri agresif, yaitu hewan mengembangkan alat untuk mengelabui mangsanya. Nah, yang kedua, kamuflase. Kamuflase itu menyamakan atau menyeragamkan warna kulit dengan lingkungan sekitarnya untuk melindungi diri dari predator. Tujuan akhir dari kamuflase ini adalah untuk bersembunyi dari hewan predator. Mungkin kamuflase dengan mimikri ini hampir sama, namun kamuflase dengan mimikri ini memiliki perbedaan yang cukup tipis gitu. Karena kamuflase itu menyamakan atau menyeragamkan, contohnya seperti seperti bunglon mungkin yang menyamakan dirinya itu dengan daun berwarna hijau gitu kan, sehingga dia mangsanya itu mengira itu daun bukan bunglon gitu kan. Sedangkan mimikri itu dia dapat menyerupai makanan, mungkin kayak hewan yang bisa dimakan menyerupai hewan yang tidak bisa dimakan gitu kan. Yang ketiga itu autotomi, yaitu teknik mempertahankan diri dengan mengorbankan salah satu bagian tubuh, seperti cicak yang memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari mangsanya. Yang ketiga itu mengeluarkan bau atau cairan tubuh. Biasanya ini hewan melakukannya untuk menghindari mangsanya juga, tetapi banyak dilakukan oleh hewan-hewan seperti sikung dan sebagainya. Yang kelima itu ada hibernasi, yaitu teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur, menonaktifkan dirinya atau dormant. Nah, ini mungkin bisa terjadi pada singa kutub mungkin atau dan sebagainya atau yang lain gitu kan. Materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang evolusi hubungan makanan. Nah, makanan dengan hewan itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa makanan hewan tidak bisa hidup, ya kan? Nah, hewan memiliki adaptasi fisiologis dan berlaku menurut ketersediaan makanannya. Jika makanan cukup, laju metabolisme tubuh dan aktivitas hewan akan berada pada level normal atau tetap mungkin stabil gitu kan. Sementara itu, jika makanannya berkurang, maka laju metabolisme atau aktivitas tubuh yang bisa dilakukan oleh hewan itu akan berkurang juga, karena dia tidak memiliki asupan nutrisi untuk bergerak atau mencari makanan lagi gitu kan, sehingga menyebabkan kelaparan dan sebagainya. Nah, yang ketersediaan itu hanya waktu singkat sehingga membatasi kemampuan organisme untuk bereproduksi. Biasa disebut dengan faktor pembatas. Karena beberapa tipe dormansi atau respon metabolik pada hewan itu ada 3. Yang pertama torpor, hibernasi, dan tidur musim dingin, aestivasi. Nah, torpor itu periode metabolisme dan tubuh menurun secara siklus aktivitas hariannya. Nah, hibernasi itu metabolisme dan suhu tetap menurun berlangsung beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Yang ketiga, tidur musim dingin, periode inaktivitas selama suhu tubuh tidak menurun secara substansi dan hewan dapat bangun dan menjadi aktif secara cepat. Itu aestivasi. Yang keempat, aestivasi, periode inaktivitas hewan yang harus bertahan selama musim kering gitu kan. Kan di bumi ini tidak selalu ada musim dingin gitu kan, tidak selalu hewan itu suka dingin. Ada hewan yang suka panas, ada juga hewan yang suka dingin gitu kan. Ada hewan yang bisa hidup di tempat dingin seperti singa kutub, bukan ya, beruang kutub gitu kan, beruang kutub dan sebagainya gitu kan. Tapi kan ada juga hewan yang tidak bisa hidup di lokasi dingin atau bersalju seperti itu gitu. Jadi butuh adaptasi juga untuk hewan gitu kan. Jadi jika aestivasi itu inaktivitas hewan yang hidup bertahan selama musim kering. Nah,
pada saat hewan sulit dalam menemukan makanannya, maka akan terjadilah kelaparan pada hewan tersebut. Contoh hal ini dapat terjadi. Contoh yang pertama itu pengaruh musim. Nah, menyebabkan musim panas menyebabkan tumbuhan menjadi kering, ya kan? Nah, maka hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan itu akan mengalami kekurangan makanan, sehingga dia akan spesiesnya akan mengalami kelaparan gitu kan, hingga mungkin bisa menyebabkan punah jika kondisi itu terus berlanjut gitu kan. Yang kedua itu keterbatasan makanan. Nah, baik jumlah atau lokasi yang tinggi memang kompetisi menjadi tinggi juga gitu kan, sehingga nanti makanan itu sulit didapat oleh hewan tersebut, sehingga menyebabkannya dia punah gitu kan. Nah, itulah materi kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa juga menjadi sumber belajar buat kita semua. Dan mudah-mudahan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen di YouTube channel, support YouTube ini. Mudah-mudahan YouTube-nya sukses. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.